Dan ya, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan di sini akhirnya Anies Baswedan bertekuk lutut dan malahan ikut skenario Jokowi. Oke lah, kita dengar dulu komentar abang ini terhadap Anies dan Pak Jokowi. Langsung saja, ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya Anies Baswedan bertekuk lutut di hadapan Jokowi. Sadar atau tidak sadar, dia menyerah kepada Jokowi. Paling tidak dari segi Anies tak mampu membaca langkah politik Jokowi. Dan setelah pilkada ini, Jokowi menempatkan dirinya sebagai maestro yang memainkan bidak-bidak catur perpolitikan di Indonesia. Termasuk seluruh elit-elit politik harus bermain sesuai dengan skenario dia. Pernyataan ini bisa aja dibantah, sangat dibantah, bisa dibantah. Di Pilkada Jakarta contohnya, itu adalah kekalahan telak dari Jokowi dengan menangnya Pramono Anung sekarang. Sebagai orang insan yang bagian level-level bawah memang mengatakan begitu. Tapi apa yang di-spill oleh Burhanuddin Muntadi menjelaskan kepada kita bahwa kemenangan di seluruh provinsi, hampir di seluruh provinsi adalah calon-calonnya Jokowi. Tapi di Jakarta kan bukan calonnya Jokowi. Bukankah Pak Jokowi mengendorse Ridwan Kamil? Bukan Pramono Anung. Supaya kita mengerti siapa Pramono Anung, siapa Ridwan Kamil, kenapa Jokowi dan Prabowo tidak terlalu all out di Jakarta. Kita dengarkan pernyataan dari Burhanuddin Muntadi yang masuk akal di sini. Oke. Kita tahu menantu Pak Jokowi yaitu Bobi menang dan sudah menjadi aktivis Gerindra. Jadi pembicaraan soal sukses pilkada tadi malam dugaan saya menjadi bagian dari diskusi yang menghangatkan makan ayam goreng. Oke, selain kesuksesan juga membahas ketidakberhasilan tidak di Pilkada Jakarta misalnya Mas Burhan? Nah ini ya, saya melihat kedua tokoh ini itu kurang all out membantu Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Dugaan saya, karena baik Pak Prabowo atau Pak Jokowi itu tidak menganggap Pramono Anung sebagai ancaman 2029. Dan jangan lupa keduanya kan punya kedekatan secara personal maupun pernah punya interaksi sebagai kolega, terutama buat Pak Prabowo yang sama-sama menjadi menteri dengan Mas Pram pada masa Pak Jokowi periode kedua, dan buat Pak Jokowi yang kita tahu punya kedekatan jauh lebih lama lagi dengan Pramono Anung. Jadi dugaan saya meskipun Pramono sejauh ini unggul 50,07%, itu kok dugaan saya tidak mengganggu makan malam Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Jadi kemenangan Mas Pram tidak mengganggu keenakan mereka berdua dalam menyantap ayam goreng tadi malam. Oke, menurut Anda Mas Burhan, apakah akan ada makan malam lainnya ataupun pertemuan makan lainnya antara Prabowo dengan Joko Widodo? Ini akan tetap intens ke depannya atau tidak menurut Anda? Dugaan saya begitu ya. Pertama Pak Prabowo merasa Pak Jokowi punya kontribusi besar dalam proses pemenangan Pilpres. Kemudian saat yang sama Pak Jokowi juga dari sisi usia maupun stamina juga masih berlebih ya. Jadi energinya masih berlebihan gitu ya. Dan karenanya keduanya saya kira akan sering juga melakukan pertemuan-pertemuan terutama dalam kerangka yang sifatnya win-win ya. Satu sisi Pak Jokowi tentu menjadi seorang yang sering dimintai pendapat oleh presiden yang sekarang menjabat, tentu satu privilege. Saat yang sama Pak Prabowo juga terbukti mendapatkan banyak dampak positif dari Pak Jokowi, bukan hanya waktu memenangkan Pilpres 2024, tetapi juga dalam konteks kompetisi elektoral. Jangan-jangan Rara, ada pos formal yang disediakan oleh Pak Prabowo untuk Pak Jokowi, misalnya sebagai ketua Dewan Pertimbangan Agung. Karena Pak Prabowo kan berkali-kali pengen mengatakan ingin menghidupkan kembali DPA, lembaga yang sudah dianulir pada masa reformasi, tetapi Pak Prabowo mengacu pada pengalaman kakeknya yang pernah menjadi ketua DPA atau anggota DPA pada masa Soekarno, pengen menghidupkan itu lagi. Dan kalau misalnya DPA berhasil dihidupkan kembali, bukan tidak mungkin Pak Jokowi akan menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Agung. Jadi ini lagi-lagi menunjukkan keduanya masih punya hubungan yang mesra, gitu. Sesuatu hal yang saya kira akan membuat ya elit politik terutama dari PD Perjuangan akan semakin berat gitu ya, terutama dalam kerangka
dalam kerangka elektoral ya. Karena kalau keduanya bersatu, ya Gerindra kemungkinan besar akan tampil sebagai pemenang 2029 dan Pak Prabowo akan kembali lagi terpilih. Aku Tentu yakin. dengan asumsi tidak ada perubahan. Aku yakin Pak Politik Prabowo kan sangat akan mungkin terjadi kembali perubahan lagi. ya. Hari ini mesra, bisa jadi terjadi isu yang Baik, memecah Mas kemesraan. Bukan yang lain-lain. Yang lain-lain ikut di sini di sana, tetapi the real one is Presiden Jokowi. Apa yang membuat Joko Widodo begitu luar biasa dalam dunia politik Indonesia? Di balik kesederhanaannya, ada strategi politik yang sangat canggih. Singgung, kenapa Pak Jokowi sampai hari ini saya nobatkan sebagai politisi terhebat ya pasca reformasi? Karena beliau penulis skenario, beliau sutradara, beliau aktor, bahkan director of photography. Roma Hurmuzi, seorang politisi senior, pernah mengatakan bahwa Jokowi bukan hanya seorang pemain politik, tetapi juga arsitek dari setiap langkah politik yang diambilnya. Sebagai penulis skenario, Jokowi mampu merancang langkah-langkah strategis yang terlihat sederhana, namun memiliki dampak besar di masa depan. Apa yang dimaksud dengan penulis skenario di sini? Bahwa Jokowi selalu berpikir jangka panjang. Dia tidak hanya melihat kemenangan saat ini, tetapi mempersiapkan masa depan dengan sangat matang. Dia mengatur langkah-langkah politik dengan cermat, memastikan semua pihak bergerak sesuai dengan visi yang telah ia susun. Seperti pada Pilpres 2019, Jokowi sukses dalam merangkul Prabowo, musuh politiknya, yang bagi banyak orang adalah langkah yang tidak terduga. Wah, mantap ya. Agak tajam saya berdebat tentang Pak Jokowi karena saya mengungkap kepada dia bahwa Pak Jokowi terlalu sederhana, gitu. Tapi dia jawab saya dengan singkat begitu. Kamu kira orang bisa mengalahkan orang di kota 2 kali, dia bilang, di provinsi dan di negaranya 2 kali. Kamu anggap orang sederhana? Dia bilang, come on, dia bilang, coba kamu berpikir agak dalam. Fahri Hamzah. Iya. Dulu semua orang masih cukup takut dengan elit-elit partai. Ketika ketua umum berfatwa, semuanya tak ada yang boleh melawan, tegak lurus dan berbaris secara rapi. Tapi oligarki dan ketua partai, kekuatan partai di tangan Pak Jokowi itu selesai semuanya. Sah Burhanuddin mengatakan bahwasanya Pramono pun adalah orangnya Jokowi. Kemudian Ridwan Kamil jelas itu endorse-nya Prabowo dengan Jokowi. Tapi Pramono itu ori. Satu-satunya yang endorse sebenarnya adalah Jokowi. Di mana Pramono adalah pesanan Jokowi. Sinyal oleh Jokowi kepada Megawati untuk mencalonkan orang terdekatnya. Bukan Anies Baswedan. Bukan Ahok malahan. Skenario yang ditulis oleh Pak Jokowi adalah orang yang memimpin Jakarta adalah orang dia, harus dia. Dari kemarin ada sinyalemen Kaisang mau dijadikan menjadi gubernur Jakarta, paling tidak sekarang adalah orang yang betul-betul loyal kepada dia, Pramono Anung. Bahkan seorang Megawati pun tak mampu menolaknya. Tapi harapan publik kan berbeda. Orang dekat Jokowi akan ditumbangkan oleh massa Jakarta yang sebagian besar adalah pendukung Anies Baswedan. Ini sangat anti dengan dinastinya Jokowi. Tapi apa mau dikata, Pramono adalah orang yang loyal kepada Jokowi. Harus dicalonkan oleh PDIP. Karena skenario yang diatur oleh Jokowi kalau sempat tidak diikuti oleh partai-partai ataupun ketua-ketua umum partai, tanggung sendiri resikonya. Bagaimana publik tidak akan melihat dengan kasat mata? Pramono adalah sekretaris kabinetnya Jokowi, 23 tahun bersama Jokowi, dicalonkan oleh PDIP, dicalonkan oleh Megawati, yang katanya mau menumbangkan Jokowi, hendak masuk akal. Apalagi dengan melihat hormatnya Pramono kepada Jokowi. Di mana dilihat publik, Pramono sampai 2 kali minta izin kepada Jokowi yang sebenarnya sudah girang. Dia dicalonkan menjadi gubernur Jakarta. Pramono Anung menyebut dirinya sudah 2 kali menghadap Presiden Joko Widodo sebelum akhirnya maju di Pilgub Jakarta. Di pertemuan itu Presiden Jokowi mengatakan bahwa keputusan Pramono Anung berkontestasi merupakan hak politik yang sudah cermat diperhitungkan. Saya telah menyampaikan dan memohon izin kepada Presiden sebanyak 2 kali. Ketika menyampaikan permohonan izin yang pertama, beliau dengan spontan menyampaikan, Mas, tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan seperti ini, harus maju. Walaupun terus terang pada waktu itu saya masih ragu-ragu mau maju atau tidak. Besoknya kemudian saya minta izin kembali kepada Presiden, Bapak saya akan maju karena memang permintaan partai, desakan dan sebagainya untuk maju. Akhirnya beliau menyampaikan bahwa ya sudah maju saja, bismillah. Ya itu hak politik dari Pak.
Kalaulah ada indikasi yang dilihat oleh Jokowi yang tidak sesuai dengan skenarionya, orang pemimpin Jakarta itu adalah orang dia, jelas-jelas di sini sebenarnya Jokowi tak akan mengizinkan Pramono untuk mencalon menjadi gubernur Jakarta. Karena skenario awal Pak Jokowi yang memimpin Jakarta asal bukan Anies. Asal orang yang dekat dia. Kalau Anies, no. Tapi orang dekat dia, kalau didukung Anies, itu yang paling bagus. Artinya Anies Baswedan sudah berlutut dan sujud kepada Jokowi. Apapun alasannya, baik menumbangkan dia, mencaci maki dia, skenarionya harus fix di situ. Narasinya boleh dibangun apa saja untuk menumbangkan dirinya, untuk apapun, asal yang menang adalah orang dekat dia atau minimal endorse dia dengan Prabowo untuk di Jakarta. Dia sepertinya mengizinkan narasi menumbangkan Mulyono ini tanpa diapa-apain. Karena tujuannya adalah menjerat Anies masuk jebakan Batman di narasi penumbangan Mulyono ini. Dan terbukti Anies Baswedan akhirnya masuk perangkap ini dengan cantik. Cantik ya. Ini adalah untuk warga Jakarta yang amat saya cintai. Izinkan saya menyampaikan bahwa dalam Pilkada 2024 ini, saya memilih pasangan Mas Pram dan Bang Dul. Saya kenal Mas Pram sudah lama sekali, sejak awal 1990-an. Bahkan pada saat anak pertamanya lahir di Jogja, tahun 92, saya ikut menemani Mas Pram menunggu istrinya melahirkan anak pertamanya di rumah sakit. Begitu dekatnya kita. Karena itu saya kenal karakternya, saya kenal pikirannya. Dia santun, kerja serius, kerja tuntas, masuk perangkap dan bawaannya Batman, ya. Tenang, stabil, dan dia tidak merendahkan siapapun. Dia menghormati semua kalangan. Dan malahan membawa anak abah yang jelas manut kepada Anies Baswedan. Sadar atau tidak sadar, Anies Baswedan sudah bertekuk lutut di hadapan Jokowi. Atau memang dia sadari sendiri. Tak ikut Jokowi berarti kita tidak masuk di dalam mat atau ritim atau irama perpolitikan sekarang. Tapi jangan korbankan rakyat ya kawan. Kalau memang itu tujuan Anies Baswedan, sebaiknya dia jujur kepada pendukungnya. Dan seperti tuduhan dari pihak lain kemarin kepada Anies Baswedan, bahwasanya Anies pandai merangkai kata-kata untuk membenarkan tindakannya. Pembenaran bukan hal yang benar, kawan. Iya guys ya, kalau kita pikir-pikir ya kan, Anies sudah masuk perangkap Batman ya, jebakan Batman-nya Pak Jokowi. Ya kalau kita lihat juga memang benar juga ya kan, kalau Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak all out ya untuk mendukung Pak Ridwan Kamil. Ya mungkin karena Pak Pramono Anung juga orang dekatnya Pak Jokowi gitu ya kan. Jadi untuk di tahun 2009 tidak terlalu mengancam lah ya untuk Pak Prabowo gitu ya kan. Ya maksudnya mungkin Pak Pramono Anung hanya setakat di ya menjadi apa gubernur aja gitu, enggak terancam di tahun 2029. Ya hebat memang Pak Jokowi ini, kita nggak bisa baca gitu cara berpolitiknya ya. Waduh, kalau Pak Jokowi sudah memainkan catur politiknya memang kalian nggak akan bisa tebak ya. Memang jujur banyak yang sudah mengakuinya ya kan guys. Oke guys, apapun lah tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Pokoknya Anies berlutut di hadapan Pak Jokowi ya kalau soal politik. Jangan main-main ya lawan Raja Jawa. Pantesan aja ya kan waktu itu ya Pak yang ketum partai Golkar yang sekarang mengatakan jangan main-main apa dengan Raja Jawa, yaitu Pak Bahlil ya kan. Nah guys, apapun lah tanggapan kalian silahkan komen di bawah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.